Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur berkat karunia Allah, rahmat Allah, hidayahnya, maunahnya, kita masih bisa melaksanakan tugas kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa belajar ini bukan cuma nuntut ilmu, tetapi belajar ini bagian dari ibadah. Maka dalam sabdanya Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan belajar tidak kenal waktu, tidak kenal masa, tidak kenal umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan, dari budak, dari kecil sampai masuk liang lahat, sampai masuk liang kubur. Maka tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah untuk belajar itu. Sesibuk apapun, ini saya paham, ini orang-orang sibuk semua. Banyak pengusaha, mulai dari toke dedak, toke sungkai, ada toke kerese, ada toke kepala di sini ya. Mugi ya. Toke rambut ya kan? Ada toke duit di belakang sana. Ya, selamat ulang tahun BRI yang ke-100 berapa? 25. Ya. Toke mebel ya kan? Dan toke lesing juga. Ada toke fotokopi, wah, lengkap gitu nih. Alhamdulillah ya. Nah, toke peci ya dan sebagainya. Banyak toke di sini, alhamdulillah. Sesibuk apapun sempatkan untuk belajar, minimal seminggu sekali. Maka saya sangat mengapresiasi ada yang tiap malam ikut taklim, ya. Di samping juga belajar dari media-media online, ya, belajar dari Facebook, ya, dari YouTube. Luar biasa semangatnya itu. Tapi juga jangan kalah semangatnya untuk mengamalkan. Kadang-kadang kita cuma semangat numpuk tapi tak semangat ngamalkannya. Nah, itu bahaya. Man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang ilmunya makin hari makin bertambah, makin pinter, tapi tidak menjadi hidayah baginya, tidak menjadi motivasi untuk menambah amal soleh. Rajin belajar tapi tak rajin beramal. Nah, itu bahaya. Orang yang demikian makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makin dekat. Nah, kita tidak ingin menjadi orang yang demikian. Jadi tetap semangat, ya. Takbirkan Mang itu Hajar. Takbir. Allah. Insyaallah. Semangatnya itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan semangat kita ini terus ya menggebu-gebu di hati kita, apapun halangan, rintangan dan kebersamaan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekarang ya, tapi seterusnya, bukan cuma di dunia tapi hingga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menjadi umat Rasulullah yang setia dalam sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kita bahas dua kitab sebagaimana biasa. Kita bahas dulu kitab Akhlaq lil Banin. Ini luar biasa kitab ini ya, karena dia merupakan amanah dari Habibana Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Habsi. Jadi belajar kitab ini rasa bagaimana gitu ya, serasa kita berguru dengan Habib ya, dan penyusun kitab ini juga seorang sayyid, seorang habaib. Mudah-mudahan berkah karena kitab ini amanah dari beliau. Kita baru bahas bab yang pertama kemarin, kita insyaallah akan bahas bab yang kedua dan ketiga karena ini sangat terkait erat. Yang kedua kita bahas al-waladul adib, anak yang beradab, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berakhlak itu anak yang bagaimana? Disebutkan al-waladul adib yahtarim walidayhi wa muallimih. Anak yang beradab itu, kita ini walaupun lah tua kan masih anak. Mau uji penesannya Rasulullah itu, ada seorang sahabat naik onta, dikolahkan oleh Nabi. Nabi pacak berkelakar.
Cuma catatan kelakarnya Nabi tidak bohong, ya, tidak dusta, bener, ya. Cuma kadang-kadang tidak ngeh di awalnya. Nah, termasuk sahabat ini. Kata Rasul, ngapu kau naik anak unta ini? Ya, Rasulullah ajak penesan sahabatnya tadi. Ngapu kau naik anak unta? Wah, tidak ya Rasul, aku naik unta yang sudah dewasa. Lah beranak unta ini lah tua, ya, sehingga aku naik. Dah uji Nabi kan anak unta, ya, unta ini juga anak dari induknya dulu, kan? Sekarang ini dia lah besar. Jadi maksud saya dari kisah ini, walaupun kisah singkat, ya, bahwa siapapun kita, walaupun lah beranak, lah belaki, lah bini, lah cucung, lah piut, tetap kita adalah anak. Tidak baca nangelak kan itu. Status kita masih anak. Tetap menjadi anak walaupun kita lah tua bangko, ya, tetap adalah anak. Nah, sebagai anak, yahtarim walidaih, wajib menghormati kedua orang tua kita, ya, wajib menghormati kedua orang tua kita, masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau masih hidup tentu, ya, dengan adab sopan santun gitu. Walaupun sudah meninggal tetap wajib menghormati orang tua dengan cara berbakti, mendoakan, ya, setiap beramal soleh kita niatkan untuk beliau. Ketika sedekah, walaupun cuma menghidangkan, cuma tukang ngantar teh misal, kita niatkan, ini amal soleh kan? Ngantar ke teh amal soleh bukan? Amal soleh. Apalagi yang muatkannya, jadi semua dapat, semua dapat. Apalagi yang punya gulanya, yang beli gulanya, ya kan? Itu dapat semua. Sekecil apapun andil kita dalam kesolehan, dalam kebaikan, kita ada, ya, ada pahalanya. Dalilnya kan jelas, Pak Gopar, ya, apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk ada gala pahala dan dosa. Oke. Jadi setiap kali kita beramal, kita niatkan untuk orang tua kita, itu sudah bentuk kebaktian kita. Kalau dulu mungkin, dulu barangkali tidak katik di sini, ya, cuma mungkin di belahan bumi yang lain, di planet lain mungkin ada, ya. Dia anak yang nakal, teklabit nakalnya Pak Zairi, ya. Saking nakal itu teklabit nakalnya. Nakal teklabit itu ketika antanan lagi, ya. Sampai orang tuanya meninggal, itu mungkin gara-gara kenakalan dia, gara-gara kenakalan dia. Oleh sedih, tidak baca lagi dinasihati, sampai orang tuanya sakit dan akhirnya meninggal dunia karena anak yang paling nakal tadi. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, sang anak sadar, sang anak taubat. Baca ada, ya, membahagiakan orang tuanya yang mati gara-gara dia, sedih gara-gara dia nakal. Baca, kata para ulama kita. Mak mana caranya? Jadikan diri kita anak soleh, ya, taubatlah. Dengan taubatnya kita, hijrahnya kita dari kenakalan masa lalu menjadi ketaatan saat ini dan seterusnya, itulah yang paling membahagiakan orang tua kita, dan itu kebaktian kita kepada orang tua walaupun beliau sudah meninggal. Itu caranya. Jadi tidak ada jalan buntu dalam Islam, tidak ada jalan buntu, ya. Kejahatan apa yang paling besar? Bunuh orang misalnya, merampok, itu Fudail bin Iyad, kita sering sebut nama beliau, kita sering dengar nasihat beliau, itu mantan rampok, tapi taubat, ya, dan akhirnya jadi ulama besar. Banyak orang yang mantan nakal seperti Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal beliau? Itu mantan musuh Rasulullah, bukan main dia nak bunuh Nabi, membenci Nabi, memusuhi Nabi. Tapi Allah berikan hidayah, dia taubat menjadi orang yang paling cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang banyak pembenci para ulama. Kita doakan baik. Mudah-mudahan menjadi berbalik, ya, menjadi orang yang paling cinta dengan para ulama dan para habib kita. Jadi anak yang baik berbakti dengan orang tuanya, menghormati orang tuanya, wa muallimih, dan seluruh guru tanpa terkecuali. Ya, guru itu dalam pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Aku adalah budak dari orang yang sudah ngajari aku satu huruf. Jadi sesama kita ini bisa jadi adalah guru murid, walaupun kita berkawan, walaupun mungkin ponaan, walaupun mungkin cucong, bisa jadi kita belajar dari cucu kita, ya. Maka arti seluruh orang wajib kita hormati.
Karena bisa jadi tanpa kita sadar kita sudah berguru dengan beliau. Apalagi memang guru yang intens, ya, yang memang istiqomah terus kita ikuti ta'limnya. Jadi siapapun orang yang pernah kita dapat ilmu dari beliau, itu adalah guru kita. Sama dengan orang tua. Maka 3 orang tua kita sering saya sampaikan, orang tua kandung, ayah, ibu. Kalau nikah nanti, maka cepat-cepatlah nikah ya. Biar dapat orang tua kedua, mertua. Ya, itu juga wajib dihormati. Dan guru-guru kita. 3 ini tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan guru. Ya, artinya saking besarnya penghormatan Islam terhadap ketiga orang tua ini. Wa ikhwanahul kibar. Ini cara anak yang baik ini. Ya, menghormati saudaranya yang lebih tua. Jadi kakak, ayu itu wajib dihormati. Ketika orang tua kita meninggal, silakan. Ini toke motor ini. Toke dedak lah hadir, toke motor baru hadir. Ya. Ayu kita, kakak kita, ya, itu adalah pengganti orang tua. Maka tidak boleh juga kurang ajar dengan kakak dan ayu. Itu derajatnya sama dengan orang tua kita, pengganti orang tua kita. Setelah tiada, orang tua kita meninggal, kakak dan ayu itulah, ya, penerus orang tua kita. Maka wajib taat, patuh, hormat, sayang dengan kakak dan ayu yang lebih tua dari kita. Kecuali perintahnya salah, itu tidak wajib taat. Karena tidak boleh taat kepada perintah makhluk kalau itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Ya, selama tidak salah, ya, wajib taat. Wa kullaman huwa akbar minhu. Yang keempat. Tadi yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga dulur tua. Yang keempat seluruh orang yang lebih tua dari kita, walaupun tidak ada hubungan sanak keluarga. Setiap orang yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, wajib dihormati. Ada kisah yang sangat terkenal, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi. Jadi Fatimah Az-Zahra itu adalah keponakan misan dari Sayyidina Ali. Jadi halal misan itu nikah, bukan mahram. Apalagi anak buah misan, apalagi mindu, anak buah mindu, mentelu, anak buah mentelu. Ya, jadi pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu anak buah misan. Oke. Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang keempat, yang dikenal dengan Babul Ilm. Rasulullah itu Madinatul Ilmi. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang wajib kita hormati itu adalah keturunan Sayyidina Ali dan Fatimahuz Zahra. Ya, catat itu baik-baik. Maka yang kurang ajar dengan para habaib itu kurang ajar dengan Ali bin Abi Thalib, kurang ajar dengan Sayyidatuna Fatimah, kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Maka jangan meluk-meluk. Ya, nak ngato-ngato siapapun habibnya. Kadang-kadang ya, karena perbedaan politik kita saling katoi. Habib Lutfi itu dikato oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Sebaliknya juga, itu tidak boleh. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sama muslim fasik, membunuhnya kafir. Itu sesama muslim biasa. Apalagi muslim yang luar biasa, keturunan Rasulullah. Itu boleh dianggap itu bangsawan dalam Islam. Ya kan? Orang Banyasin punya bangsawan. Orang Palembang punya bangsawan yang bergelar Raden, Ki Agus, Mas Agus dan sebagainya. Dalam Islam juga punya bangsawan, keturunan Rasulullah. Cuma jarang kita sebut bangsawan, ya kan? Itu darah suci, itu darah mulia. Jangan basing tumpah. Itu tidak terti. Maka kita ingatkan, jangan basing-basing. Kalau kage kuala. Nauzubillah, ya. Ini saya bukan nuduh kemana-mana. Siapapun jangan basing-basing. Ya, jangan basing-basing. Termasuk sering saya mendengar hujatan terhadap ketua NU. Itu Habib juga, cuma dari Azmat Khan. Jadi banyak silsilah Rasulullah itu turunnya kemana? Ya, tidak boleh. Intinya, pokoknya siapapun yang lebih tua, walaupun beda pandangan dengan kita, hormati. Berbeda pendapat boleh, ngatui jangan. Ya,
Beda pendapat, beda pandangan, beda politik boleh. Beda jualan juga boleh. Tak ada jual mebel kalau. Ya udah. Kebanyakan siapa nak belinya? Siapa nak mayonyo jadi kawan kan? Beragam itu indah asal pacak nyikapinya. Kita ini kan lain-lain nih. Ya, keluarga lain-lain, bin lain-lain, warna kulit lain-lain, ini kan besar kecil lain-lain, hidung nih lain-lain. Ada yang mancung, ada yang demam. Ada yang bulat, ada yang cak hidung apa? Dan lain sebagainya. Justru itulah menjadi indah warna-warni. Oke. Jadi siapapun yang tua dari kita wajib dihormati walaupun bukan sanak keluarga, walaupun bukan wak mamang, apalagi masih ada hubungan sanak keluarga. Wa yarhamu ikhwanahu sighar, dan menyayangi saudara-saudaranya yang lebih kecil, yang tua hormati, yang kecil sayangi, yang budak sayangi. Ya. Maka saya sungguh heran kalau ada yang lebih budak kurang ajar dengan orang tua. Kan udah banyak zaman ini. Ya. Banyak contoh. Wa kullaman huwa asgharu minhu. Nah, tadi dulurnya yang budak, adik, ponaan, sayangi. Termasuk wa kullaman huwa asgharu minhu, siapapun yang lebih budak dari dia walaupun bukan adik. Ya, kita sayang dengan semua anak-anak. Walaupun anak orang. Ya. Anak dewek sayang, anak orang juga sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri anak yang baik, yang berakhlak itu wa yasduqu fi kalamihi, jujur dalam ucapan. Jadi tidak pernah pembohong. Kita kemarin belajar tentang akhlaknya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Aku tidak pernah bohong seumur hidup. Imam Syafi'i. Nah, itu kita turut. Jadi belajar sirah, belajar sejarah orang-orang hebat, orang-orang soleh itu untuk kita teladani. Imam Syafi'i tidak pernah bohong seumur hidupnya, dan beliau tidak pernah bersumpah baik benar apalagi dusta. Ya, tidak pernah bersumpah. Man kita kan dengar-dengar wallahi billahi, itu tidak boleh. Itu menghilangkan keberkahan walaupun benar. Kecuali tepesa. Nah, tahu tepesa? Darurat. Ya. Misalnya nyawa taruhannya. Kalau tidak bersumpah, oke lah. Tapi dalam kondisi masih pacak ngelak, masih bisa menghindar, hindari main sumpah itu. Jangan gampang-gampang, karena itu nama Allah yang kita bawa. Ya. Jujur dalam ucapan. Ya, karena anak kita harus kita ajari jujur sejak dini. Ini kadang-kadang ada yang nagih misalnya ke rumah ya kan, omong ke anaknya kan polos, omong ke badak di rumah. Jujur anak tadi. Ya, mang uji bak. Di mana bakmu? Di belakang. Nah, uji bak akatik di rumah. Anaknya jujur, anak ngomong di belakang. Tapi pesannya itu ada nyambung ya kan. Itulah ngajari anak gitu dewek. Ya, jadi jangan salahkan orang. Mungkin ketidakjujuran anak kita itu belajar dari kita itulah sebagai orang tua. Kan, nak punya anak yang baik, kita harus jadi orang tua yang baik. Pengen punya istri yang soleha, kita dulu harus jadi calon suami yang soleh, kan itu. Lah soleh belum tentu dapat soleha, ya kan? Belum tentu mat soleh itu dapat bini Siti soleha, belum tentu. Mungkin Maimunah nama bini juga. Maisaro, Marfu'ah, Markona, ya kan? Nggak perlu juga nama itu. Ya kan ada yang diuji. Dia laki-laki soleh, dapat istri yang toleha. Itu ujian kesabaran. Jadi belum tentu harapan kita sesuai, ya. Kadang-kadang sebaliknya. Siap baik. Wa yatawaddu ma'an nas, dan anak yang baik itu tawadu, tidak sombong. Tawadu itu rendah hati. Di hadapan Allah kita rendah diri, dengan sesama kita rendah hati. Ya, tidak sombong. Tidak sombong. Sehebat apapun kita tidak sombong. Sekaya apapun tidak sombong. Sepintar apapun tidak sombong. Biasa be. Tidak perlu nak nengah orang, ya. Biasa be. Kalau datang terakhir, duduk belakang tak salah. Ya kan? Ya, misalnya Presiden Erdogan, itu kan? Sholat Jumat, dia datang telat.
Di luar, disuruh orang masuk tak galak. Karena memang aku datang telat, ya harus di belakang. Tidak mesti nak dihormati. Kan jarang orang bisa seperti itu, apalagi yang lagi punya kuasa. Pokoknya nak di depan, nyengir. Iya. Nyengir. Tapi kalau orang mau menghormati dia, nyuruh dia ke depan silakan. Tapi kita pribadi, maksud kita pribadi, tidak mesti harus menonjolkan diri. Cuma kalau orang nyuruh kita ke depan dan memang ada salah, silakan. Cuma bukan kita yang minta dihormati, bukan keragaman, bukan keragaman. Wa yasbiru 'alal adza, sabar terhadap segala bentuk kesulitan. Sabar terhadap bentuk kesulitan. Termasuk misalnya azza itu kan yang tidak lemak-lemak. Sikap orang tua yang kadang pemarah, yang kadang pengomel, sabar. Sikap guru juga macam-macam kan. Guru itu ada yang membosankan, yang itu-itulah dibahasnya, katik lucunya, serius nian, ya kan? Ada macam-macam tipe guru, ya kan? Nah, kita harus sabar, bisa menyesuaikan diri. Ya, bisa menyesuaikan diri. Sikap mertua, itu juga. Kan ada yang tidak tahan dengan sikap mertua. Maka kita harus sabar. Yasbiru 'alal adza itu. Tahan ke baik. Jangan cuma tahan dengan anaknya. Dengan anaknya tahan. Menghajar ya, dengan emaknya, dengan mbaknya tidak tahan, tidak boleh. Yang namanya menikah itu, nah ini yang bujang-bujang perhatikan. Menikah itu bukan cuma nikah dengan anaknya, dengan istri kita, dengan suami, bukan. Tapi seluruh keluarga kita harus menerima. Ya, harus bisa menerima, harus bisa memaklumi. Pokoknya banyak-banyak maklum. Kenali karakter masing-masing, sesuaikan sikap kita dengan karakternya masing-masing. Itu kalau nak lemah, nak bahagia itu. Kalau orang harus menyesuaikan diri dengan kita, saro, alamat tak kebahagia hidup. Karena orang harus sesuai dengan kita. Yang benar itu kita menyesuaikan diri dengan seluruh keluarga kita, dengan seluruh kawan kita. Kita yang menyesuaikan. Insya Allah bahagia, tenang hidup kita. Kalau ada kawan tak baca diajak penesan, jangan diajak penesan, ya kan? Ada kan yang model itu, maka yang ku ajak penesan tuh yang itulah Hengki, ya kan? Pasti yakin aku tak kata singgung Hengki kan? Hengki ya? Man kalau tersinggung aku nyari yang lain Hengki. Ya, jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Sama kayak Gus Baha. Gus Baha itu kan punya siapa yang biasa beliau sebut? Kan hanya 2 orang itu saja. Ya. Hanya 2 orang itu, tidak lebih. Takutnya yang lain tidak nerima. Kan tidak semua orang bisa nerima. Dikelakari, dimenesani, Hengki ya? Masya Allah. Calon mentu ideal ini ya. Masya Allah. Sabar dengan segala kesulitan. Wala yuqati'ul aulad, tidak memutuskan silaturahim. Nah, jadi tidak mudah-mudah pecah kongsi. Apalagi keroknya itu dari kita sebabnya. Nah, itu jangan pernah. Kalau orang ngajak kerok dan kita tidak ada niat nak kerok, cuma kawan masih ada maksud ngajak kerok, itu urusan dia, dosa dia. Tapi kita tetap ya ada niat baik untuk rekonsiliasi. Oh, bahasanya tinggi nian ya. Tetap silman qata'aka. Kalau bahasa Rasul itu tetap menjalin hubungan baik. Kita tetap WA, kita tetap komunikasi, kita tetap salaman. Cuma orang kadang kan ada masih tidak galak. Sudah itu urusan dia. Tapi jangan kita yang memutuskan silaturahim. Ingat sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Maka jangan berani memutuskan silaturahim. Ya, jangan berani-berani memutuskan silaturahim dengan siapapun. Orang boleh musuhi kita, tapi kita jangan. Tetap baik dengan meskipun dengan orang yang jahat sama kita. Itu makna silman qata'aka. Karena kita ingat janji Rasul, sabda Rasul, tidak akan masuk surga orang yang qati'un, mutuskan silaturahim. Haram masuk surga yang mutuskan silaturahim. Nauzubillah ya. Jangan sampai kita masuk. Wala yatakhasamu mahum, dan tidak ada permusuhan dengan siapapun.
Walaupun kita pasti ada yang tak suka. Orang yang tak suka dengan kita pasti ada. Tapi kita tidak usah terpancing. Tidak usah milu-miluan. Silakan orang jahat, kita jangan jahat. Silakan orang zalim sama kita, tapi kita jangan zalim. Walaupun itu sulit, walaupun itu berat. Sangat berat itu. Ya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan tidak terlalu mengangkat suaranya ya ketika berbicara atau tertawa. Standar baik, jangan kuatnya itu ya. Tertawa boleh. Cuma oktavnya itu jangan sampai 9 oktav ya. Itu ngalah-ngalahkan pakai mic ya kan. Kalah yang pakai mic ya kan, lebih kuat dia tawanya ngomongnya. Nah itu anak yang baik. Terakhir kita bahas yang sebaliknya, al-waladul wakih, anak yang buruk akhlak, yang kurang ajar itu mana? Nah, jangan sampai yang tadi harus diturut, yang ini harus dihindari. Dan mulai kita latih ke diri kita, dan yang sudah punya anak ya sudah dilatih sejak dini anak-anak itu untuk berakhlak dan menghindari akhlak yang tercela ini. Anak yang nakal itu ya, yang kurang ajar, yang tidak beradab itu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Tidak berakhlak, tidak beradab alias kurang ajar, kurang adab ya terhadap orang tua dan guru. Wala yahtarimu man huwa akbar minhu, tidak menghormati ya, orang yang lebih tua dari dia. Wala yarhamu man huwa asghar minhu, dan tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, yang lebih junior dari dia. Intinya kebalikan dari yang pertama tadi. Wa yakzibu idza takallam, hobi pemohong, galak mudi ke ya. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika, dan hobi berlebihan ya, volume suaranya ketika berbicara, ketika tertawa. Wa yuhibbu syatam, suka mencela, galak ngato. Nah, kita belajar dari Rasulullah. Anas bin Malik itu pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik itu sejak kecil sampai bujang itu diserahkan oleh ibunya untuk menjadi abdi, pelayan, khadim ya Rasulullah SAW. Nah, setelah dewasa, setelah dibujang tidak lagi. Nah, apa cerita Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku melayani Nabi. Ya, berkhidmat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah. Sulit kan? Sulit ya. Tidak pernah mencaci, tidak pernah mencela. Rasul misalnya aku tidak melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah nanya, ngapa tidak kau lakukan? Atau aku meninggalkan sesuatu yang seharusnya itu kulaksanakan. Nabi tidak pernah nanya, ngapa tidak kau gawe? Tidak pernah nanya. Jadi terserah. Pelayannya tenang ngapo, terserah. Itu kan sulit kita mencari majikan seperti itu. Ini kan bos-bos galau nih. Ya, toke-toke galau kan punya anak buah, punya anak kapak kan? Ya. Pernah tidak marah? Sulit. Saya pun tidak bisa. Kerok tulah kadang di rumah, saya tak bener. Ngapa besembur ini? Ya kan? Ngapo ma ini, ngapo ma itu. Kan itu cara kita. Artinya belum terturut akhlak Nabi itu. Belum terturut kan? Masih banyak protes. Masih banyak protes. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru di sekolah. Ya. Nabi itu tidak mau itu. Terhadap pembantu, siapalah pembantu, ya kan? Biasanya kan banyak orang mencela pembantu, ya kan? Nah, karena ya, digaji, diupah, ya kan? Tapi Nabi meskipun dengan pembantu tidak pernah nanya, ngapa tidak digawikan? Ngapa tidak digawikan? Tidak pernah marah. Nah itu ya Allah ya, alangkah beratnya jadi orang berakhlak mulia. Nyontoh Nabi itu saro. Tapi bukayo. Wal kalam al-qabih, galak ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong jelek. Wal mukhasama, suka bermusuhan. Nah, itu anak yang kurang ajar, galak bermusuhan. Wong tua dimusuhi, ya, budak dimusuhi, keluarga dimusuhi, kawan dimusuhi, bermusuhan. Kiai pun dimusuhi, nauzubillah. Habib dimusuhi, kurang ajar itu. Siapapun dia, budak itu, walaupun budak kecil, walaupun budak tua, kurang ajar. Musuhi ulama. Wa yastahzi'u bi ghairi, suka apa ya
menghina, ya, suka menyakiti orang lain. Wa yatakabbaru alaih, sombong. Wala yastahyi ay ya'mala qabihan, tak malu melakukan perbuatan yang jelek, tak katik malu, ya, tak bermalu. Wala yasma'un nasiha, tak galak dengar nasihat. Jadi nasihat itu dianggap kebencian. Ini yang terjadi saat ini kan? Asal tubuh ngomong dikata keluar, tubuh nasihati dikata benci. Padahal cuma nasihat, bukan kritik. Kritik itu lebih pedas, ya kan? Nah, kita kadang-kadang tidak paham makna nasihat. Sering saya sampaikan apa arti nasihat? Iradatul khair lil mansuh. Itu makna nasihat. Ya, makna nasihat adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jadi kalau kita dapat nasihat, berarti orang itu menginginkan kita jadi yang baik, jadi yang terbaik. Maka diomongi, dinasehati, ditegur. Jangan sampai salah jalan, salah arah, salah langkah. Itu mana nasihat. Cuma ketika kita luat, pasalnya telah luat, ya sudah. Nasihat tadi dianggap kebencian. Ya, mudah merajuk. Dinasihati tidak terima, nolak. Malahan mengkriminalisasi yang memberi nasihat. Sarana hidup yang model itu. Ya, tak senang, tak bahagia, tak lemah hidup. Sempit pikirannya akhirnya. Baik, semoga kita jadi anak baik, jadi anak soleh, dan dikaruniakan Allah anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh. Yang belum punya pasangan cepat boleh, boleh ganti yang soleha. Allahumma amin. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kitab Al-Manhajus Sami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masalah anak yang beradab atau yang berakhlak, anak itu harus menghormati saudara yang lebih tua. Nah, seandainya yang saudara yang lebih tua itu ya cukuplah dari dia, mungkin entah itu pemabuk, penjudi dan sebagainya, entah itu dia kakak ataupun ayu, itu bagaimana? Tetap kita hormati atau bagaimana? Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap wajib menghormati saudara yang lebih tua meskipun nakal. Prinsipnya seperti itu. Tetap wajib hormat. Jadi hormat itu bagian dari akhlak. Kenakalan dia itu urusan dia. Maksiat dia itu tanggung jawab dia. Nah, tetapi sebagai sayang kita, sang adik kepada kakak kita, ayu kita yang salah langkah, salah jalan, nasihat. Jadi tidak boleh dibiarkan saja, harus dinasihati. Berulang kali dilakukan. Masih tidak dengar, sudah. Daripada jadi bala, bencana, bogocok, bermusuhan. Kadang-kadang ada yang tidak terima kan. Tapi tetap diupayakan dulu, nasihati dulu. Masih tidak dengar, langkah berikutnya adalah doa. Doa itulah, itu kekuatan kita. Doakan. Orang bisa berubah itu karena doa. Ada yang tahu sejarah Islamnya Umar bin Khattab tadi? Itu karena doa Nabi. Maka jangan remehkan doa. Umar bin Khattab masuk Islam itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Rasul, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya Umar bin Khattab. Memang didoakan Nabi. Nah, jadi ini bisa kita turun. Ya kan? Doakan orang-orang yang nakal lagi gitu tadi, mudah-mudahan taubat, dapat hidayah. Jangan pernah musuhi. Kalau kita nak luatlah perbuatannya, jangan orangnya kita berharap berubah menjadi lebih baik. Tidak usah kan cuma nakal. Apa maksiat paling hebat, paling besar itu? Yuk, kafir, murtad. Ya kan? Misalnya kita beda agama dengan orang tua kita, misal, ya, tetap wajib hormat.
Ya, tetap wajib beradab dengan orang tua kita walaupun beda agama, beda keyakinan, apalagi hanya nakal-nakal yang tidak sampai murtad itu. Tetap wajib penghormatan, itu bagian dari adab kita. Mudah-mudahan juga dengan akhlak kita yang tak kenal lelah, nasihati dia, tetap baik dengan dia, kaki tersentuh hatinya. Oh ya, adikku nih, aku lemah jahat sama dia, cuma dia masih baik dengan aku. Nah, mudah-mudahan itu jadi sebab hidayah dia nak berubah gitu. Dia tetap sayang dengan aku walaupun aku nih tidak terkeruan, ya kan? Lemahnya kita dia itu. Walaupun itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Itu tadi yang sabar terhadap adza tadi ya, sabar terhadap segala kesulitan, termasuk sabar dengan sikap saudara yang mungkin kurang pas dengan kita. Sabar gitu. Silakan. Allah. Nak nanya Tat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana cara nasihati anak yang kadang males sholat Tat? Kira-kira kalau ada doa khususnya tolong diajar ke Tat. Demikian, terima kasih. Biar anak tuh tergerak hatinya nak sholat kan. Males sebenarnya kadang ya. Sekali-sekali, jarang. Terima kasih Tat. Ya. Jadi yang paling bagus itu adalah keteladanan. Walaupun lambat hasil. Kalau lagi kecil biasa. Cuma jangan dibiarkan terus. Sesekali. Jadi kita latih, kita biasakan, kita jadi teladan ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Insyaallah. Kuncinya pertama tuh keteladanan itulah. Terus ketika mungkin sesekali dia malas, perlu dikasih motivasi. Jadi ada targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Nah, kalau jurang cangkring targhib wa tarhib itu reward and punishment. Nah, itu jurang cangkring ya. Ada reward and punishment. Reward itu ya hadiah, ya pujian, ya kan? Terus punishment itu ada hukuman. Nah, kata Rasul, mulai 7 tahun anak kita didiklah salat. Ajarilah salat, bimbinglah salat, ulukan untuk salat. Umur 10 masih malas-malasan, boleh dipukul. Nah, itu reward and punishment. Ya, targhib wa tarhib, kasih hadiah. Anak kecil biasa, memang mantik tufuli ya, logika anak kecil itu memang seperti itu. Dikasih hadiah, kasih permen, kasih uang jajan, ya, kasih uang tabungan lebih. Kan sekarang di sekolah rata-rata nabung ya. Nah, kalau biasa nabung mungkin 5.000 hari biasa ya kan. Ada hari mungkin dia agak malas nak ibadat, kasih tabungan lebih. Kalau kau rajin salat, besok dikasih untuk nabung di sekolah 50.000 misalnya. Itu bagian dari motivasi. Kalau hafal Al-Quran misalnya juz amma, kelas ini KG hafal Quran, minimal hafal juz amma, dapat hadiah sepeda misalnya dan sebagainya. Itu bagian dari targhib, peragib. Targhib itu peragib, pemotivasi, penyemangat. Bisa juga kelemahan diberi hadiah itu juga salah. Kalau itu harus ada digilirkan antara targhib wa tarhib itu. Pintar-pintar memberi waktu, ngasih kapan ngasih targhib, kapan ngasih tarhib, kapan dikasih hadiah, kapan dia dikasih hukuman, ya kan? Sesekali perlu dihukum juga dengan cara ya dosa hukum yang berat-berat. Misalnya kalau kau selama ini 2 hari ini tak sembahyang, percaya subuh kesiangan, duit jajan tak dikasih atau dikurangi atau tak boleh ini itu. Hukumannya tidak ini ya, tidak membahayakan. Hukuman yang mendidik. Tidak usah dibitas. Iya. Kubit baik. Kubit dikit baik. Jangan hukuman yang membahayakan. Ya, anak itu juga. Ya. Dan terus juga walaupun anak kita perilakunya belum sesuai keinginan, ya, itu jangan sampai disebut dengan sebutan yang tidak pantas. Disebut nakal, disebut kurang ngajar, atau kalimat-kalimat yang isinya kebun binatang itu ya. Itu jangan dilimpahkan ke anak. Kaget jadi nian. Apalagi omongan orang tua, itu hati-hati. Ini pesan dari guru kami Kiai Nawawi Denci Al-Hafiz. Waktu itu kami ada acara khotaman di rumah Kapolda Sumsel ya. Jadi beliau ceramah, sudah kami khotaman Al-Qur'an di situ.
mengingatkan, padahal ya rata-rata kami masih mahasiswa waktu itu, belum nikah. Tapi jauh-jauh hari beliau sudah ingatkan, kaget uji beliau. Kalau kamu nikah punya anak, jangan pernah sebut anak kamu itu dengan sebutan-sebutan yang tidak benar. Kaget kenyataan. Apalagi mulut orang yang hafal Quran itu diaminkan malaikat. Maka jangan sebut anak kita nakal, jangan sebut anak kita orang ajar, kaget jadi niat. Ya, kaget jadi niat. Apalagi ibu. Mak itu ya itu hati-hati niat ya, karena omongan orang tua bisa jadi doa untuk anaknya. Maka sebutlah yang baik-baik. Maka beliau juga cerita waktu itu, termasuk juga saya dengar cerita ini dari dua orang, dari sumber. Pertama dari Kiai Nawawi, yang kedua dari Aba Zain Syukri, Kiai Zain Syukri almarhum. Jadi Kiai Zain Syukri itu malahan ini sumbernya langsung, karena Kiai Nawawi hanya mendengar dari beliau. Karena Kiai Zain Syukri itu belajar di pesantrennya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, belajar di pesantrennya Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu itu Gus Dur masih kecil. Jadi yang ngasuh Gus Dur itu adalah guru kita, Aba Zain Syukri. Ya, Aba Zain Syukri itu tukang ngasuh Gus Dur. Nah, Gus Dur dan juga mayoritas anak-anak waktu masih kecil kan ya nakal kalau kita sebut. Lincah sebenarnya, hiperaktif. Cuma kita ini galak salah bahasa, disebut nakal, padahal itu hiperaktif, sangat aktif, lincah, ya kan? Nah, oleh neneknya, kata guru kita yang ngasuh Gus Dur itu tidak pernah Gus Dur disebut nakal. Didoakannya, disumpah yang bagus-bagus, mudah-mudahan kakek Dur kau jadi presiden. Itu doa dari nyeknya waktu ngasuh cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Waktu itu belum jadi kiai kan. Nah, tibalah saat beliau mencalonkan diri jadi presiden. Pacak lolos itu. Hebat kan? Pacak lolos. Padahal nak jadi Pol PP, ada yang jadi Pol PP sih. Harus lengkap, ya kan? Harus sempurna. Beliau, mohon maaf, bisa lulus. Bahkan jadi presiden. Nah, itulah kekuatan doa tadi. Ini ngasuh anak, ibu-ibu jangan sebut anak kita nakal. Sebutlah yang bagus-bagus. Ya Allah nak, walaupun gregetan, walaupun getan ya. Ya Allah nak, kau nih alangkah pintarnya. Nah, itu sebut pintar masih. Mudah-mudahan jadi presiden, mudah-mudahan jadi hafal Al-Quran. Jadi kesel tapi masih terkendali. Nah, itu. Nah, sebutlah yang bagus-bagus. Walaupun marah dengan anak. Jadi kalau lagi marah dengan anak, sebut namanya lengkap. Jangan sebut yang di kebun binatang tadi. Sebut namanya lengkap. Panggil namanya niat. Nah, itu bagian dari doa juga. Ya. Tapi mungkin itu. Jadi yang paling penting pokoknya dibina terus, diulu ke terus, doa ke terus. Memang sulit nak itu ya. Nak jadi yang baik itu sulit. Perjuangannya berat, seumur hidup. Ya. Tapi jangan kena lelah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Ada lagi? Sebelah kiri tadi tak? Balik baru nak bertanya. Iya. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya namanya manusia ini kan tak luput dari salah dan hilaf. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana menjaga semangat dan sabar, terutama semangat di saat lapang maupun sabar di saat sempit. Namanya rezeki terkadang tuh naik turun, tapi di saat sempit kadang tuh kita nih ada ngeluhnya kan. Nah, di saat lapang kadang tuh lupa diri. Nah, bagaimana untuk menjaga keseimbangan itu antara sabar, syukur, dan semangat? Semoga tetap selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin itu saja.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu masalah kita semua. Siapapun manusia pasti akan mengalami hal yang sama. Makanya saya pun juga pernah curhat, ya kan? Itu berarti lagi galau, biasa itu. Jadi pertama kita sadari dulu bahwa itu hal yang manusiawi. Ya, kita sadari dulu. Kita bukan malaikat, kita juga bukan robot yang ganti perasaannya kan, kita manusia. Ada darah, ada daging, ya kan, ada tulang, ya, artinya ada saatnya kita sengal, saatnya kita lelah. Kita juga ada nafsu, kita juga ada hati, kita juga ada akal. Jadi banyak perangkat di diri kita ini. Yang pasti ada saat-saat lagi turun seperti itu. Jadi sadari itu dulu. Artinya itu manusiawi. Jadi bukan sesuatu yang tidak normal, itu normal. Itu normal. Yang kedua, tetap dalam jamaah. Karena yadullah alal jamaah, rahmat Allah ada di jamaah. Rahmat Allah ada di grup-grup seperti kita ini. Jadi Allah senang ketika kita berkumpul. Dengan kita berkumpul, insya Allah sedih itu tidak sedih gini. Ya kan, galau tuh tak kegalau gini. Akan ada kawan yang menghibur, apalagi ada menghajar. Masya Allah ya, takbir kemana? Allah. Ngapu mamang lagi sibuk. Ada yang menghibur, ada sesai, ya kan? Sesai be ya. Masya Allah. Ada yang lain-lain. Ya. Dengan melihat kawan-kawan kita yang jauh berjuang untuk sampai ke sini, maka kita banding. Bang Herman, ya, jauh beliau tetap semangat. Kita yang dekat tak semangat kan malu. Itu membangkitkan motivasi. Ya, ini jauh juga dari Imam Al-Ghazali dari kayu arah kuning Han, ya kan? Masya Allah ya. Padahal sudah jadi ulama tuh Al-Ghazali, ya kan? Lo ulama besar. Juga kawan-kawan yang jauh, Pak Gopar, ya kan, dan yang lain sebagainya. Ya, ini ada toke motor, banyak motor, banyak kesibukan beliau, ya kan? Masih sempat hadir. Nah, jadi dengan berjamaah ini kumpul gitu, tumpah ruah kawan-kawan dari mana-mana dengan beragam aktivitas, gawian, kesibukan. Insya Allah itu jadi semangat. Gimana rai kawan gitu siko-siko. Nah itu semangat. Terus kalau merujuk kepada sabda Rasulullah SAW dalam kitab Syarhus Sudur, ini kajian kita tiap malam Rabu, Pak Gopar ya. Udah sering diulang-ulang hampir tiap minggu. Karena ada hadisnya itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Karena hadisnya kadang-kadang sering diulang-ulang bahwa obat galau ya adalah mengingat kematian. Itu obat. Itu resep dari Rasulullah SAW. Ingat mati itu, kalau kita lagi jaya, kata Rasulullah, itu akan membuat kita ingat kejayaan ini tidak akan selamanya. Maka mengingat kematian itu menjadi rem. Ingat, kalau lagi sukses, lagi jaya, lagi di puncak jabatan tertinggi, misalnya ingat mati. Ya tidak selamanya. Mana mati kaget, nah itu bakal bertanggungjawabkan gawe tidak benar itu. Ya, kalau lagi jaya, lagi kaya, lagi banyak pesanan, lagi banyak antaran, ingat. Jangan hoji gini, kaget demam. Ya, ada istirahatnya, kan? Jangan sampai jam 12 masih ngantar ke barang. Ingat sholat, ingat ibadah. Nah, dengan ingat mati juga, itu akan membuat kita ketika lagi susah misalnya, lagi down, dengan mengingat kematian kata Rasulullah, itu akan membuat kita tidak dhaikil aish, tidak menjadi sempit dalam hidup, tidak menjadi sempit pikiran. Ngapa? Kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, kebuntuan, kejombloan misalnya kan, dan lain sebagainya, itu tidak sesulit kematian yang akan kita alami nanti. Tadi barusan saya beli kitab. Jadi saya baru beli kitab kemarin seraga 1.400.000 beli kitab. Baru datang kalau tadi. Salah satunya saya baca kitab apa tadi? Ya, karya Imam Ibnul Jauzi. Ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa kematian itu, sakaratul maut itu ada 1000 jenis sakitnya sakaratul maut. Ada 1000 jenis. Ya. Dan 1 dari 1000 itu, artinya 1% dari 1000% sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dikapak 1000 kali dengan pedang. Nah, kita banding itu.
sakitnya mati tadi dibandingkan dengan sakit hati yang sedang kita alami saat ini, dibandingkan buntu yang sedang kita alami saat ini, dibandingkan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini, itu belum seberapa ternyata. Masih berat lama mati. Jadi dengan mengingat kesulitan yang jauh lebih tinggi, kita banding dengan kesulitan saat ini, belum seberapa. Sehingga kita tidak digalau-galau niat. Jadi sentral itu kematian, ingat mati. Kalau kita ingat mati, kita lagi jaya, tidak sombong. Kalau kita ingat mati, kita lagi susah, tidak merasakan kesulitan yang bertubi-tubi. Karena ingat mati jauh lebih sulit dari masalah kita saat ini. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi orang yang ingat mati itu orang yang paling cerdas, kata Nabi. Cuma beda dengan kita, kadang-kadang asik ingat mati itu lesung. Nah, itu salah paham. Tidak tahu hakikat kematian. Ya, makanya kitab ini, kitab Syarhus Sudur ini kami bahas setiap malam Rebu di majelis Al-Mawfi'ah. Ya. Kitabnya tebal, setebal Al-Qur'an 30 juz. Baru dibahas berapa halaman ya? Baru sekitar 40 halaman dibahas. Dan itu runtut kita bahas satu-satu. Bukan lompat-lompat materi. Oke, ada lagi? Nah. Selesai. Aku tangani, nangis, datang orang tuanya. Paling nakalnya Ustadz aku. Saking nakalnya itu, kadang tuh di warung-warung itu makan, kadang tuh ndak ada mayar Ustadz, itu ndak ada mayar. Makan tuh. Iya. Kadang tuh ada duit 2.000 kan waktu itu, bukan 2.000 sih. Selawi rupiah kan. Makan 3 kan. Ngomong siko. Nah, itu dosa itu kan. Cuman yang aku ini sakit hati tuh Ustadz, ada juga di sekolah tuh. Orang terberobot di sekolah bawa meja aku kan. Jadi aku disalah aku tidak berak kan. Dari situ sakit hati, kau kepala nakal juga kan. Cuman tidak terti dulu dosa dengan baik buruknya kan belum tahu lagi kecil. Nah, sakit hati kataku terberak di situ. Basah juga waktu itu kan lagi iya. Laju aku mersihkan Ustaz. Mersih ke Taiwan. Mentaknya nanti kau datang itu. Nah, ya karena apa? Karena karena cerita dulu kan. Karena saking nakalnya wong tuh nunjuk ke aku. Iya. Nah, jadi kau nih Panglima, pertanyaan saya nih Ustadz. Nah, kan kecil itu kan mungkin ndak kati dosa. Nah, tapi kita berbuat dosa. Dosanya itu kira-kira dihitung apa tidak waktu kita lagi kecil? Itu pertanyaanku Ustadz. Iya. Nah, itulah pertanyaanku Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Tahu. Iya. Cerita masa lalu. Ya, nakal budak itu wajar. Karena rata-rata anak memang seperti itu. Dan itu menggambarkan kecerdasan dia setelah ada anak-anak lagi biasanya. Ya. Jadi anak yang lincah, anak yang hiperaktif, kita sering salah sebut nakal. Itu bukan nakal.
hiperaktif, lincah, kan? Dan itu tanda atau motorik itu gerak, jalan, bagus berarti ya. Artinya dia punya potensi untuk jadi orang hebat. Makanya beliau kan jadi kemenan kan? Nah, jadi pangdam itu. Bagus. Nah, cuma kadang-kadang sikap kawan, sikap guru, sikap orang tua kadang-kadang beda, gitu. Nah, jadi secara hukum kenakalan anak-anak yang belum baligh itu tidak dosa. Ya, kesalahan sang anak yang belum usia baligh itu tidak dosa. Maka disyaratkan dalam sahnya ibadah itu kan harus Islam baligh berakal. Ya kan? Sahnya sholat, sahnya puasa, sahnya seluruh ibadah itu Islam baligh berakal. Baligh itu syarat. Nah, baligh itu dalam kitab fikih biasanya disebutkan umur 15 tahun. Ada yang agak lebih cepat umur 12 tahun. Jadi kalau masih SD itu belum balik, kecuali kelas 2 SD mungkin lebih basah. Nah, barangkali kan oleh faktor sekarang ini lemah nonton misalnya kan, buka YouTube, jadi dewasanya agak lebih cepat misalnya. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau pada umumnya itu usia balik itu 15. Diambil standar oleh ulama fikih 15 tahun ke atas itu sudah balik. Jadi di bawah 15 tahun itu belum balik. Berarti kalau belum sholat belum dosa. Ya, kalau maling duku tetangga belum dosa. Terberobot di kelas bersih ke dewe. Yang tak lemah itu jadi tadi tersangka padahal bukan pelakunya, ya kan? Ya, jadi bukan dosa. Jadi kesalahan sang anak yang belum balik bukan dosa. Cuma kan itu mempermalukan orang tua. Maka kita sebagai anak hati-hati, kesalahan kita itu orang tua kita ikut bertanggung jawab, ikut malu. Jadi kita harus jaga nama baik orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita melakukan kesalahan kan bakmi itu disebut anak si anu, cucung si anu. Nah, kita tidak ingin. Karena dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tua kita mendapat laporan walaupun sudah meninggal dunia di alam barzah sana, mereka dapat laporan kelakuan anak cucungnya. Maka mereka malu, mereka sedih ketika mendapat laporan anaknya, cucungnya itu berebut di sekolah misalnya, malu mereka. Malu, ya. Maka kita jaga nama baik orang tua kita walaupun sudah wafat. Oke, kita pending dulu. Oh ya, ada pertanyaan, silakan. Mumpung semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat ini menanyakan masalah kita tidak boleh ngomong kotor ya sama anak ya. Ini kan kadang-kadang tuh kita ini berusaha jaga omongan sama anak, kalau bisa jangan disebut nakal atau segala macam. Tapi terkadang kan kita ini punya orang tua, terkadang orang tua ini kalau ngelihat cucung itu nakal nian, kadang-kadang nakalan kau nih segala macam kan, omongannya keluar kalau gitu. Nah, maksud aku tuh kalau cak mana caranya supaya kita tuh ngomongi wong tua tuh tidak tersinggung. Kadang-kadang kita omongi mbak, kira-kira jangan cak itu ngomongi anak, kadang tersinggung tat. Iya. Kalau kita ngomong cak itu kan, maksud aku tuh cak mana caranya supaya mereka tuh ngerti kalau kita ngomongi cak ini tidak boleh gitu. Nah, gitu. Mungkin itu saja tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, memang problem kita itu agak kesulitan ketika berbicara dengan yang lebih senior, dengan orang tua. Karena tidak semua orang tua juga sebenarnya siap jadi orang tua ya, kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang kurang juga ilmunya untuk menjadi orang tua itu. Kadang-kadang tua-tua baik kan. Jadi caranya memang kalau yang mudah tersinggung, dan memang orang tua pada umumnya lebih mudah tersinggung, apalagi yang ngomongi ngomong anaknya, mantunya, cucungnya, kadang-kadang seperti itu. Tidak semua orang siap dengan nasihat, ya kan? Maka caranya jangan ngomong langsung, cerita lagi bini.
ngobrol baik laki bini. Oh, tadi dengar Ustaz ceramah ini. Jadi dibahas. Ya kan? Tapi ngobrolnya berdua, dekat mereka. Harapannya denger. Jadi tidak langsung gitu kan. Kalau dia paham, kalau dia nyimak, memang kita tuh minta denger ginian. Cuma tidak ngomong langsung gitu. Itu caranya. Ya. Ya gitu. Atau mungkin ada barangkali cari nanti video-video pendek yang bahas tentang itu, setelkan di rumah. Gitu kan. Atau yang ini tadi dipotong ya kan? Dipotong buat video-video pendek ya kan? Jadi YouTuber kepalangan kamu tuh kan? Sebar ya. Tapi niatnya nasihat. Ya, niatnya nasihat. Bukan nak nyinggung tua ya kan? Insyaallah mudah-mudahan. Begoyur memang. Ya, mungkin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaan pertama. Enggak dua. Apa ada kisah kalau kita ini memanggil orang dengan sebutan yang buruk, memanggil kawan sebutan buruk, atau apa ada kisahnya nyata efeknya cak ini, atau ada nasihat, ada hadis dari Nabi atau cak mana kan. Nah yang kedua, kalau kita hidup ini berapa persen lah untuk akhirat, berapa persen untuk dunia, berapa persen, lebih besar yang mana biar seimbang. Ini tuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi saya lupa ya, hanya menyebutkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kisahnya tidak saya sampaikan ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu saking menghormati orang tua, bahkan ternyata beda agama Yahudi ya. Jadi ketika beliau mau ke masjid untuk sholat subuh, di depan Ali bin Abi Thalib itu ada orang tua yang berjalan. Tentu orang tua berjalan kan pelan. Nah, Ali nyangko ini orang mau ke masjid juga untuk sholat subuh. Saking menghormati orang tua ini tadi, Ali tidak mau nyalip, tidak mau mendahului. Nah, sehingga karena jalannya lambat, maka subuhnya pun telat, ya kan? Nah baru tahu Sayyidina Ali ini bukan Muslim, ya. Itu setelah lewat di depan Masjid Nabawi, orang tua tadi lewat saja, tidak masuk masjid. Baru tahu ternyata orang Yahudi, non Muslim. Nah tetap dihormati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu saking luar biasanya akhlak, ya. Seorang Sayyidina bin Abi Thalib. Nah yang ditanyakan oleh ini tadi itu ada hadisnya. Jadi kata Rasul, jangan kalian mencaci maki orang tua kalian sendiri. Apa itu? Ya, jangan kalian mencaci maki orang tua kalian sendiri. Oh sahabat agak bingung ya. Tidak mungkinlah Rasulullah kami mencaci maki orang tua kami sendiri, ya kan? Tidak mungkin. Kata Rasulullah, ya jelas kamu tidak mungkin langsung ngatai bakmu, mimu tidak mungkin, ya kan? Tetapi ketika kalian mencaci maki orang tua orang lain, ya, mencaci maki orang tua dari tetangga kalian, sahabat kalian, maka mereka akan membalas dengan mencaci maki orang tua kita. Itulah hakikat. Jadi secara tidak langsung kita lemah yang menjadi sebab orang tua kita dicaci maki. Berarti sama dengan kita yang ngatoi orang tua kita nenek. Jadi langsung dibalas kontan kan? Coba katoi mbaknya mugi, malas kawan kamu. Ya kan? Zaman SD dulu saya masih ingat tuh. Ya tidak tahu sekarang ya. Itu misalnya ada dua kawan kita berbalah. Ada yang naruh apa kan? Misalnya kayu, misalnya apa, ada kocan atau gambar atau kertas, nipal mbakmu, nipal mbakmu. Saling kata kan seperti itu. Itu langsung dibalas kontan. Termasuk juga jangan sampai kalian mencaci maki Tuhan agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan caci maki Tuhan agama lain.
Jangan kita menghujat agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Karena mereka akan membalas mencaci maki Islam. Mereka akan membalas mencaci maki Allah. Ya, jadi cukup kita yakini ajaran kita paling benar tanpa harus mencaci maki. Jadi bahkan orang musyrik, orang munafik, orang yang menyembah Tuhan lain, Tuhan mereka pun tidak boleh kita caci maki. Kaki mereka balas. Jadi Allah dihina itu karena kita yang menghina Tuhan mereka. Itu dosa besar. Karena mereka menghina Allah gara-gara kita menghina Tuhan mereka. Sebab mereka menghina Allah gitu. Nauzubillah. Jadi sampai segitunya. Maka seburuk apapun dosa main caci maki. Ya. Karena risikonya berat. Itu kita menjadi sebab caci maki tadi berarti kita berdosa. Gitu. Nah, yang kedua tadi, lanjut lupa. Nah, dunia dan akhirat. Ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal untuk akhirat, jangan lupa bagianmu, jatahmu di dunia. Ayat ini sering disampaikan para ulama, para kiai, termasuk sering kita dengar ceramahnya oleh Kiai Zainuddin. Ayat ini katanya ayat yang menjelaskan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau seimbang berarti 100% dibagi dua, 50-50. 50% dunia, 50% akhirat. Itu kata penceramah yang sering kita dengar. Tetapi ternyata ketika saya buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan ayat ini tidak demikian. Sesuai dengan ayat-ayat yang sering kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Yang namanya lebih, akhirat lebih dari dunia, tidak pacak 50%. Berarti akhirat tuh jangan 50%. Lebih. Apa 60, 40, apa 70, 30. Porsinya bukan 50-50. Ya, dan saya sepakat dengan Imam Al-Ghazali. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beda kata yang digunakan untuk akhirat dengan dunia. Coba, yang pertama Allah gunakan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi itu fi'il-amr, artinya carilah. Cari. Kalau disuruh nyari berarti semangat, kan? Carilah bekal untuk akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Untuk akhirat Allah gunakan kata wabtaghi, carilah. Untuk urusan dunia, sambungan ayat tadi, wala tansa, jangan lupa. Kalau kita berpesan dengan kawan, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu kan basa-basi ya, dah. Basa-basi kan? Dibawa ke bayi dah, sudah. Arti tidak 50% itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ya jatahmu, bagianmu di dunia ini. Makanya para sahabat dulu, meskipun mereka sanggup untuk hidup mewah, seperti Abu Bakar itu kaya raya, beliau seorang saudagar, bangsawan. Umar bin Khattab itu juga. Tetapi beliau sengaja hidup sulit, sengaja hidup susah, walaupun punya segalanya. Umar bin Khattab kan raja, sudah pernah saya sampaikan di sini. Tapi baju beliau cuma satu selbah. Pernah telat sholat Jumat gara-gara ngering ke baju dulu. Beliau hanya makan satu macam lauk ketika makan itu, dan makan cuma sekali sehari. Kalau lagi tidak puasa, kalau puasa ya cuma buka dan sahur. Kalau tidak puasa makan cuma sekali sehari. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu, kalau ada orang makan lebih dari sekali, berarti 2 kali, 3 kali, apalagi lebih dari situ, siap kalau kandang mamang itu. Buka dalam kitab Ihya. Jadi kalau ada orang yang makan lebih dari sekali, maka buatkan dia di kandang, buatkanlah di rebat, dianggap binatang. Kita kan belum sanggup sampai level itu. Saya pun tidak sanggup, jelas aku tidak sanggup. Kita sarapan pagi, makan siang, makan malam. Sudah makan malam, makan mie apa? Mie bontet pula. Jadi kita ini lebih dari standar. Ya, itu gambaran pelajaran dari para sahabat bagaimana mereka lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Jadi jauh lah gitu nih ya, jauh level gitu, jauh makom gitu. Maka kita baca kisah-kisah dari kitab Al-Manhajus Sabini kemarin, bagaimana kesolehannya
Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Gitu. Jadi bukan 50-50 sebenarnya. Kalau kita mau koreksi ceramah-ceramah para ustadz yang sudah tersebar selama ini, itu tuh sebenarnya nak melemahkan pendengar baik. Kalau kita mau jujur, kata Imam Al-Ghazali, bukan 50-50. Karena akhirat dan dunia itu bagaikan timur dan barat. Kalau kita ke barat, pasti ninggalkan timur. Kalau kita pergi ke timur, pasti ninggalkan barat. Maka carilah yang kekal. Utamakan yang kekal, yang tak kekal ngiri. Nah, contoh yang paling sering kita sebutkan adalah tanamlah padi, rumput pasti tumbuh. Ya, jangan tanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Kejarlah akhirat, insya Allah dunia ngiri. Jangan ngejar dunia, akhiratnya. Itu prinsipnya. Jadi apapun, ya, lintas profesi kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, niatkan akhirat. Nah, walaupun gunting, niatnya ibadah, menyenangkan customer, menyenangkan pelanggan. Jadi jangan cuma niat nyari duit, jago bank, ya, keamanan di bank. Niatnya apa? Niatnya adalah ibadah. Idkhulus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati para karyawan, hati para nasabah bank dengan keramah tamaan, senyum. Itu kan bagian dari sedekah. Ya, jual mebel, elektronik, ya kan? Termasuk nyetrum. Nyetrum demi kesehatan, ya kan? Bang Al-Ghazali, ya. Jadi niatkan seluruhnya ibadah. Maka ibadah itu bukan cuma ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu sholat, puasa, zakat, itu ibadah mahdo. Nah, ibadah yang ghair mahdo, yang tidak ada ketentuan secara pasti, itu lebih banyak. Asal niatkan gawe kita sehari-hari lillahi ta'ala, itu jadi ibadah. Makan niatnya ibadah, tidur niatnya ibadah. Kalau aku tidur malam ini lebih cepat biar pacak bangun lebih awal, subuh tidak kesiangan, itu ibadah. Jadi jangan tidur baik, ya, tidur mati kan, asal terbuntak. Tak ingat apa-apa, ya kan? Jangan. Subuh lewat, tahajud apa lagi? Ya. Bisa dipahami? Jadi kejarlah akhirat. Dunia ngiri. Saya sedikit cerita aktivitas saya saat ini sama dari dulu sampai sekarang. Itu bukan karena ngelamar. Aku ngajar di mana-mana itu tidak ada ngelamar. Rata-rata itu karena kawan, karena teman. Saya ngajar dulu di Palembang di Azhar. Itu karena rekomendasi dosen. Saya ngajar di Azhar sampai 9 tahun. Padahal saya bujang mahasiswa. Habib Zain pun beliau takjub karena apa? Beliau adik dari Ustadz Ahmad, ya, ipar dari Ummi Alwiya Al-Habsyi yang saya ngajar di Azhar. Tidak ngajar di sana. Padahal beliau sudah senior, sudah tua. Saya masih bujang pacak ngajar di sana. Wallahu a'lam. Ya, terus saya ngajar juga di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Waktu itu gantikan Ustadz Mahmudin, staf di MUI provinsi. Saya berteman dengan beliau, akrab juga dengan ketua MUI provinsi Kiai Haji Sodikun waktu itu. Nah, karena Ustadz Mahmudin sibuk, kadang-kadang beliau minta gantikan saya, gantikan jam ngajar bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Lama-lama ditawarin ngajar beneran, bukan cuma nolong kawan. Seperti itu. Terus di ujung Tanjung, ya apalagi memang alma mater saya di Ahlul Qur'an juga seperti itu. Jadi semuanya saya tidak pernah melamar pekerjaan, tidak pernah melamar. Alhamdulillah justru dilamar pekerjaan. Ya, tinggal kita kualitas diri kita. Ya, jadi kalau kita emas dalam tanah masih digali. Cuma kalau kita kuning baik bukan emas. Walaupun di atas tanah ditimbun kawan. Itu berapa tadi? Ya, dibersihkan, dibuang. Jadi itu tadi kuncinya kualitas diri kita. Nah, maka kita kumpul-kumpul seperti ini meningkatkan kualitas diri. Ya, gitu. Ada lagi? Ya, Bang Yudi. Soibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sakaratul maut tadi
Sakaratul maut itu kata Ustaz tadi seperti tebasan pedang. Pedang. Yang ingin aku tanyai Tat, ini agak penasaran kan? Iya. Mungkin ada di salah satu kitab yang Ustadz baru beli tadi. Masalah mati syahid Tat. Para sahabat-sahabat Rasulullah dahulu pasti yang jelas mereka meninggal waktu perang Tat. Nah, apakah mereka itu mengalami, apalagi mereka mungkin ada penyiksaan Tat, disiksa oleh sebelum, mungkin nggak ditebas langsung atau disiksa dulu secara anu kan. Yang aku tanyain, apakah mereka itu mengalami sakaratul maut seperti tebasan pedang tadi Tat, mati saat itu Tat. Itu aja Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Iya. Makasih. Jadi semua serba dua. Semua serba dua. Ada yang lemah, ada yang tak lemah. Sakaratul maut pasti dialami, cuma ada yang berat, ada yang ringan. Nah, sering saya sampaikan juga kalau ceramah maulid biasanya, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan kalau kita selawat sekali Allah balas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Nah, siapa yang selawat 1000 kali setiap hari, dia dapat bisyarah ini. Lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang yang selawat 1000 kali setiap hari, dia tidak akan meninggal dunia sebelum mendapatkan bisyarah bahwa dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan, kalau kita ahli selawat atau ahli ibadat, malaikat datang sebelum kematian kita. Saat kita sedang sakaratul maut, malaikat datang sebelum kedatangan malaikat maut. Dia datang membentangkan sayapnya yang kanan. Dan di sayap malaikat yang kanan tadi tergambar tempat kita kaget di surga. Tempat kita di surga kaget, lagi itu jingok. Nah, ketika sedang menyaksikan tempat kita nanti di surga, lagi asik, lagi senang, lagi bahagia, ya kan? Datang malaikat maut, nyambut, tidak terasa. Nah, itulah kondisi orang yang mati syahid itu. Walaupun dia ditembak, dibom, seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu ulama karismatik dari Syria. Ya, luar biasa beliau. Beliau itu negaranya perang. Ya, perang saudara. Jangan sampai Indonesia jadi Syria. Perang saudara. Nah, beliau ingin mendamaikan antara pemerintah dengan yang ini, ya, perang saudara sebenarnya di sana itu. Ya, pemerintah itu Syiah, rakyatnya itu mayoritas Sunni. Itu perang Syiah Sunni antara pemerintah dengan rakyat. Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu pengen mendamaikan kedua belah pihak ini. Tapi beliau justru, jadi kadang-kadang kita yang netral ini dianggap salah juga oleh kedua pihak yang sedang konfrontasi ini. Maka beliau itu dibom lagi ngajar tafsir di majelis beliau. Syahid beliau, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah, orang yang seperti ini, walaupun dibom seperti itu, dikapak, disayat, disiksa dulu sebelum kematiannya, itu tidak merasa sakit. Kenapa? Ketika sedang sakaratul maut, malaikat nunjukkan tempat dia kaget di surga. Orang lagi asik, mana terasa? Ya, kita lagi asik nonton, lagi asik dengar ceramah misalnya. Tapi jarang-jarang asik dengar ceramah dia. Tidak tahu aku, wallahu alam, termasuk yang asik apa tidak aku ini kan. Nah, misalnya lagi asik melakukan, mendengar, menyimak, menonton sesuatu yang kita senangi. Nyamuk gigit tidak terasa. Ya tidak terasa nyamuk gigit. Ngapa? Lagi asik. Itulah contoh gambaran orang yang sedang sakaratul maut tapi tidak merasakan sakit sedikit pun, walaupun nyatanya sakitnya sakaratul maut itu satu bagiannya dari 1000 bagian sakaratul maut. Jadi ada 1000 bagian sakaratul maut. Satu bagiannya bagaikan dikapak 1000 kali dengan pedang. Itu barusan tadi saya baca sebelum berangkat ke sini lah. Ya. Kayak kitab karya Ibnu Al-Jauzi. Tidak terasa karena dia orang yang dirahmati Allah. Nah, sebaliknya yang tidak pernah sholawat, yang tidak pernah ibadat, malaikat datang sambil bentangkan sayapnya yang kiri. Di saat kita sedang sakaratul maut, dia sedang sakaratul maut, malaikat membentangkan sayapnya yang kiri, itu sebelum kedatangan malaikat maut. Nah, di sayap malaikat yang kiri tadi tergambar tempat dia kaget di neraka, siksaan yang akan dia terima. Maka dia lagi ketakutan. Nah, yang ini yang bakal merasakan sakaratul maut yang
dahsyat tadi. Ya. Oke, nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sebelah kanan tadi ya. Amin. Baik, masih ada? Oh, ternyata jam 10 lewat. Oh, enggak terasa, Masya Allah. Ya udah, oke. Pakai mic. Bagaimana cara untuk bunyi? Mana pala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi ini pengalaman pribadi, Ustadz. Jadi waktu dulu bulan Ramadan, pas nak masuk maghrib membatalkan puasa kan. Jadi salah satu teman tuh berkata kalau ada salah satu makan yang tidak dimasak itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kami melok makan aja. Melok makan karena tidak dimasak ya. Terus cara mempertahankan wudhu tersebut bagaimana, Ustaz? Iya. Wudhu. Ya. Wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu satu, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan itu jalan depan, jalan belakang. Kencing, madhi, wadi, ya. Nah, kalau keluar mani tidak batal wudhu, tapi wajib mandi. Jelas? Itu yang keluar dari depan, yang keluar dari belakang, yang terbelemur tadi. Itu batal wudhu. Atau terkincit, ya kan? Itu batal ke wudhu, ya. Atau keluar angin, batalkan wudhu. Atau keluar cacing, kermi, ya, keluar cacing, keluar kermi, itu batal wudhu. Intinya apapun yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu membatalkan wudhu, hatta yang keluar itu emas ataupun perak. Ya, walaupun yang keluar emas, kalau keluarnya dari itu batal wudhu. Jelas? Itu yang pertama. Nah, masuk ada yang pertanyaan kau tadi. Kalau tidak masuk berarti tidak batal, gitu ya maksud saya. Jadi saya menjawab itu umum, bukan cuma hiko, biar cerdas galau, pinter galau, itu maksudnya. Karena gaya Nabi kan seperti itu. Gaya Al-Quran juga ditanya siko jawabnya 10. Itu gaya Al-Quran, itu gaya hadis Nabi. Ya. Yang kedua, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit secara langsung tanpa pelapis, laki perempuan yang sama-sama dewasa. Kalau tidak sama-sama dewasa, tidak. Sekok budak, sekok tua, tidak. Ya, tidak batal. Sama-sama dewasa. Laki perempuan yang bukan mahram, yang halal nikah, misan halal nikah dan seterusnya. Kalau misan halal nikah, apalagi minum, kan gitu. Nah, jadi setiap persentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram maka membatalkan wudhu, termasuk suami istri. Suami istri itu batal karena suami istri bukan mahram. Suami istri itu halal nikah. Maka jangan salah omong ya. Jangan apa tuh? Jangan tak nyambung. Ada yang sering bilang, suami istri batal wudhu padahal lebih dari sentuhan lagi boleh katanya kan? Buat anak lagi boleh. Ngapa sentuhan batal? Jawabannya bukan itu. Jawabannya suami istri itu bukan mahram. Bukan mahram berarti halal nikah. Oleh karena dia halal nikah maka boleh nikah. Kalau mahram kan tak boleh nikah. Siapa mahram itu? Ayah, ibu, adik, kakak, ya kan? Wak, bebek, mamang, cucong, ya, ye, nye, terus itu yang mahram. Atau kalau nikah mertua dan menantu itu mahram. Ya, atau ibu susuan, anak susuan, ya, itu mahram. Saudara sesusuan itu mahram. Haram nikah, setiap haram nikah tidak batal wudhu. Yang halal nikah wudhu batal. Gitu. Yang ketiga tidur atau hilang akal, tidur. Nah, kecuali tidurnya duduk. Tidur tidak batal wudhu. Tapi kalau tidur nian di kasur berbantal ngorok ngiler, nah itu wudhu batal. Wudhu batal. Ya, pingsan, wudhu batal. Pingsan ya, wudhu batal. Yang keempat ya adalah
apa? Menyentuh kemaluan sendiri atau wong lain. Apa gawe? Menyentuh kemaluan sendiri atau punya wong lain, ya, atau menyentuh dubur, itu membatalkan wudhu. 4 inilah. Ada tidak makan minum membatalkan wudhu? Tidak. Jadi baik yang dimasak ataupun yang tidak dimasak, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Jelas? Cuma masalahnya adalah kalau kita sudah wudhu makan, ya kan? Sudah makan mungkin langsung sholat tak kumur-kumur lagi. Khawatirnya sisa makanan tadi masih nyelip di gigi, seletanan itu bahasa Malaya. Seletanan, bukan kesetanan ya, seletanan. Nyelip di gigi itu seletanan namanya. Mang itu ya, mengajar. Kita kaget sholat, tak kumur-kumur lagi. Metu seletanan tadi. Ya, kalau kita tegok batal, dibuang sayang. Itu masalahnya. Ya, dilepe ke. Jadi misalnya nyelip di gigi, boleh diambil. Sekali gerakan, kantongi. Udah sholat lagi, keluar lagi. Kalau misalnya daging yang nyelip tadi kan, jadi boleh kita ambil. Atau kita selipkan di gusi. Jangan beri tegok. Kalau yang seletanan tadi keluar, lantas kita tegok melewati tenggorokan, masuk ke perut, itu yang membatalkan. Kalau masih dalam areal mulut, tidak sampai lewat dari gorokan kita, maka tidak membatalkan. Jadi caranya supaya tidak batal, seletanan tadi jangan ditegok, disimpan. Cak keru itu kan, ada anu di sini ya, gondoknya itu ya, nyimpan, atau selipkan, atau boleh diambil, jangan dikunyah, ya, itu berbahayanya. Ya, jadi lebih hati-hati kalau sudah makan, minimal kumur-kumur, siwak. Itu. Jadi bukan membatalkan. Ya, jelas, Ebi? Cara mempertahankan wudhu, yo jangan pegang-pegang tadi. Hati-hati, jangan. Jadi, nanya langsung Mbak ini. Ya. Jadi kalau pada saat kita dengar khotbah tertiduknya bukannya cuma lo. Nah, itu tidak membatalkan karena masih. Ya, kalau masih duduk tidak batal. Cuma kalau awal duduk asak terbangun lah terguling itu batal. Ada sebagian kan jamaah tuh nggak, karena dia tertiduk ambil uduk lagi. Iya, tidak batal. Batal ya. Asal duduk. Tidak. Kalau di Al-Amir tetap yang di pucuk guling nih entar. Wah. Parah itu. Aku pernah semua yang di pucuk. Tertidur Guling nih ya. Tidur man guling. Sayang. Iya, seharusnya duduk lagi kalau udah terguling. Ada pernah aku lihat ya. Jemaah orang itu tidur duduk mencet. Iya. Ya, kalau ngences tidak masalah mungkin ya, itu ngidamnya dulu mungkin ya. Yang penting kalau tidur duduk itu pantatnya mantap. Ya, jadi dia mantap. Nah, kalau sampai terangkat itu bisa batal. Apalagi sampai terguling. Nah, dia posisinya tidurnya mantap. Tidak apa-apa, tidak batal wudhu. Ya, cuma kalau ragu-ragu lebih baik. Lagi pula kan lesu lah semayang baru bangun tidur itu kan lesu kan. Biar segar, wudhu kembali. Ya, tajdidul wudhu. Oke. Terakhir ya. 10:30 gitu. Ternyata ya. Nah, karena kitab ini terbuka, belum terbaca. Jangan batalkan hajat, ya kan? Ya. Saya hanya akan bacakan 2 atau 3 paragraf dari kitab ini. 2 saja. Panjang yang ketiganya. Wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yusalli fi kulli yaum wa lailah 300 rak'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Pengikutnya sekarang banyak di Arab Saudi. Ya. Jadi itu bermazhab Hambali Saudi itu saat ini. Makanya beda dengan kita kan? Agak beda dikit. Tapi itu bukan salah, beda. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini sholat tahajudnya, sholat malamnya itu setiap malam. Bukan sholat tahajud. Sholat sunnahnya siang malam itu berjumlah 300 raka'ah. 300 rakaat.
300 rakaat, jumlah sholat sunnahnya siang dan malam. Ya, Masya Allah. Beliau ini ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih. Hafalan hadisnya 1 juta hadis. Maka beliau ini termasuk salah satu Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis, raja hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau murid Imam Syafi'i. Ya, mazhab yang kita ikuti Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i punya murid buat mazhab dewe. Itu murid yang bagus itu kan, ya, dia punya madrasah sendiri. Jadi murid lebih pintar dari guru itu bagus. Jangan samu. Kalau samu gagal. Jadi murid harus lebih pintar dari guru. Itu baru berhasil. Nah, beliau hafal 1 juta hadis. Ya, luar biasa. Nah, sholat sunnahnya siang dan malam 300 rakaat. Wa kana yakhtimul Quran fi kulli 7 ayyam khatmah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Jadi seminggu khatam. Berarti sebulan 4 kali khatam. Nah, itu malam. Jadi setiap malam 7 malam khatam. Ya, 7 siang khatam, berarti 2 kali seminggu, sekali siang, sekali malam khatamnya. Berarti sebulan kali dewe, ya. Berapa jadi? 8 kali khatam Al-Quran sebulan. Jadi khusus malam lain beliau tadarusannya, siang lain. Dan beliau hafal Al-Quran sejak kecil. Wa kana katsiral qiyam. Beliau banyak mendirikan salat malam. Yanamu naumatan khafifah ba'dal isya. Beliau tidur sebentar. Yang namanya sebentar itu tak lama, bukan berjam-jam. Paling lama lah sejam, itu disebut sebentar. Ya. Tidur sebentar setelah sholat isya. Ini cara beliau. Thumma yakumu ila sabah yusalli wa yad'u. Kemudian sudah tidur sejenak tadi, bangun, tak tidur lagi sampai beliau melaksanakan sholat subuh. Gawenya itu dari bangun tidur tadi, yang tidur hanya sebentar, sholat malam, ya, gawenya pun lagi berdoa, beristighfar sampai tiba waktu subuh. Semalam-malaman tidak tidur, gawenya sholat sunnah dan berdoa. Wa kana radhiyallahu an idza jaa akhadha kisratan yabisatan. Nah, ini yang ditanyakan Mugi tadi. Ini bisa menjadi jawaban. Bagaimana cara ulama memandang dunia dan akhirat. Beliau makannya Imam Ahmad bin Hanbal apabila beliau lapar, akhadha kisratan yabisah. Beliau mengambil sepotong, bukan bergilu-gilu, bukan beremir-emir, bukan bergantung-gantung, sepotong kisratan yabisah, roti kering. Itu zaman dulu roti yang paling katir. Sepotong roti kering. Fanafadhaha minal ghubar. Lalu roti kering tadi yang lah berdebu, beliau buang debunya. Berdebu roti, ada ghubar, ada debu. Thumma sabba 'alaiha al-ma' hatta tabtalla. Kemudian roti kering tadi yang sudah dibuang debunya, beliau tumpahkan air sehingga roti tadi tidak kering lagi, jadi basah. Biar lemak makannya. Wa ya'kulaha bil milhi. Lalu beliau makan roti tadi dicot dengan uyah. Dicot dengan uyah. Lauknya uyah. Roti kering pakai uyah. Kayak garam. Wa kana aktsaru idamihi al-khal, dan lauk beliau paling sering adalah hanya menggunakan cuka makan. Bukan makan ayam, bukan makan daging. Ulama besar sekali Imam Ahmad bin Hanbal itu makan. Kenapa? Karena beliau tidak menganggap dunia ini berharga, biasa baik. Kayak dalam hadis itu disebutkan, seandainya dunia ini lebih mulia, ya, dari sebelah sayap nyamuk, bayangkan, sebelah sayap nyamuk. Seandainya harga dunia adalah seharga sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan, ya, dapat rizki, ya kan, dapat nikmat yang kadang lebih banyak dari kita, lebih kaya dari kita. Artinya dunia ini tidak lebih mulia dari sebelah sayap nyamuk. Maka kalau nak dibuat 50-50 itu jauh. Kejarlah akhirat, dunia ngiring. Ini cara ulama. Contohnya tuh bagaimana
ulama memandang dunia. Jadi kita belum turut kan? Maka jangan dulu ngaku soleh. Jangan dulu ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku ustaz kalau belum bisa berakhlak seperti beliau-beliau ini. Ya, luar biasa. Kita masih makan 2 kali, 3 kali, 4 kali bubu loh, ya kan? Ya Allah. Baik, barangkali ini saja taklim kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.